satu di antara sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kunyah itu ya dipakai juga oleh Nabi. Jadi Nabi kita punya kunyah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang itu adalah hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, sebuah riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang anak, ya, yang dipanggil dengan Abu Umair. Jadi disebutkan oleh Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ini menunjukkan apa? Salafus soleh memiliki perhatian yang besar terhadap akhlak. Itu salafus soleh, punya perhatian kepada akhlak. Bukan cuma akidah, ya, tapi juga akhlak. Dan sebenarnya akidah itu masuk dalam pembahasan akhlak dari sisi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia masuk dalam pembahasan akhlak. Jadi salah kalau ada orang akidahnya bagus tapi akhlaknya buruk. Ini keliru seorang muslim seperti itu. Ya, oleh karena itu maka Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan saya memiliki saudara laki-laki. Saya memiliki saudara laki-laki yang biasa dipanggil dengan Abu Umair. Jadi saudara laki-laki itu biasa dipanggil dengan Abu Umair. Baik. Kemudian disebutkan, jadi dia biasa dipanggil Abu Umair. Umair ini kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir. Tasghir artinya dari besar bermakna menjadi kecil. Jadi Umar, ya Umar dijadikan Umair. Umair artinya Umar kecil, gitu ya. Jadi menjadi kecil. Abdun menjadi Ubaid. Jadi hamba kecil, ya gitu. Itu namanya tasghir. Nah, Abu Umair ini saudaranya siapa? Anas bin Malik, ya. Dia punya saudara namanya Abu Umair. Kemudian disebutkan wa qala ahsanuhu Fatimun, ya. Kemudian wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nah itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bertemu dengan Abu Umair maka beliau mengatakan, wahai Abu, apa yang sedang dilakukan Nughair? Nughair ini semacam burung kecil yang dipelihara oleh Abu Umair. Nah, di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa ada sunnahnya seorang menggunakan kunyah. Ya, sunnah menggunakan kunyah. Jadi anak kecil dipanggil oleh Nabi dengan apa? Abu Umair. Ini menunjukkan ada kunyah. Paham ya? Nah, oleh karena itu ini kunyah perkara yang kita hidupkan sebagai sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi Imam Al-Muzani kunyah beliau adalah Abu Ibrahim. Namanya Ismail ibnu Yahya ibni Ismail ibni Umar ibni Muslim, ya, sahibus Syafi'i rahimahumallahu jami'an. Beliau adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Umar bin Muslim. Ismail bin siapa? Bin Yahya bin Ismail bin Umar bin Muslim, dan beliau adalah sahibus Syafi'i, teman akrab Imam Syafi'i, atau bisa dikatakan beliau adalah murid dekatnya Imam Syafi'i.
Semoga Allah merahmati mereka berdua. Wa nisbatuhu ila Muzina bintu Kalb, dan beliau dinisbahkan kepada siapa? Muzina, ya, kepada Muzina bintu Kalb. Makanya disebut Al-Muzani, disebut Al-Muzani. Jadi sandarannya kepada atau Muzina atau Muzaina, ya, Muzaina atau Muzina. Nah, sehingga disebutlah dia dengan apa? Al-Muzani. Nisbah, ya, nisbah. Jadi nisbah itu adalah sesuatu yang disandarkan orang itu kepadanya, ya, kepadanya. Baik. Kemudian Imam Al-Muzani wulida rahimahullah fi sanati mautil Laits bin Sa'ad sanata 75 wa 100. Imam Al-Muzani dilahirkan ketika meninggalnya seorang ulama ahlu sunnah, Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini seorang ulama yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenal ya, yang terkenal itu Harun ar-Rasyid. Di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, disitulah Imam Al-Laits bin Sa'ad hidup. Nah, pada saat itu pula ketika meninggal Al-Laits bin Sa'ad, Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim. Jadi lahirnya ketika jadi bertepatan dengan meninggalnya siapa? Al-Laits bin Sa'ad. Dan ini terjadi pada tahun 175 Hijriah. 175 Hijriah. Jadi kalau dihitung sekarang ya sudah lumayan ya waktunya, ya, 175 Hijriah. Baik. Kemudian Imam Al-Muzani berguru kepada banyak guru, dan guru yang paling dekat dengan beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Ini guru yang paling dekat sekali. Makanya kita heran orang-orang yang mengaku Syafi'i tapi tidak mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani dalam masalah akidah. Harusnya kalau benar-benar dia seorang Syafi'i, ya, benar-benar dia seorang Syafi'i, maka hendaklah dia mengambil juga akidah dari Imam Syafi'i. Nah, bagaimana caranya supaya seorang bisa mengambil ilmu dari Imam Syafi'i? Mengambil ilmu dari murid-muridnya. Mengambil ilmu dari murid-muridnya. Jelas ya? Dari muridnya. Nah, termasuk di antara murid yang paling dekat Imam Syafi'i adalah siapa? Imam Al-Muzani. Dan kita akan lihat di sini nanti bagaimana akidah Imam Al-Muzani. Dan beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Ya, kalau kita tidak katakan bahwa akidahnya sama persis, paling tidak jauh dari akidah Imam Syafi'i seperti itu. Jelas ya? Tapi yang jelas, namanya akidah itu akan tetap sama, karena akidah itu berasal dari sumber yang sama, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itu diantara guru beliau. Kemudian guru yang lain beliau yang juga dikenal adalah Ali ibnu Ma'bad ibnu Saddad. Ya, ini termasuk salah satu dari guru beliau, Ali bin Ma'bad bin Shaddad. Ini meninggal pada tahun 218 Hijriah. Jadi setelah Imam Syafi'i meninggalnya tahun 204 Hijriah. Kalau Ali bin Ma'bad bin Shaddad meninggal tahun 218 Hijriah. Ya, berarti dia di abad ketiga, awal-awal abad ketiga. Baik. Kemudian guru yang lain juga adalah Nuaim ibnu Hammad. Kemudian guru yang lain juga, ya, tapi dari sini sedikit wahwak ya, atau disebutkan juga Asbaq bin Nafi'. Ini juga guru beliau, Asbaq bin Nafi'. Wa huwa qalilur riwayah walakinnahu kana ra'san fil fiqh. Beliau ini Imam Al-Muzani itu riwayatnya sedikit. Padahal beliau ada orang yang dijuluki atau dipanggil oleh para ulama, diberikan rekomendasi oleh para ulama dengan soduk. Soduk itu artinya orang yang jujur ya di dalam periwayatannya. Ini tingkatannya di bawah thiqah. Thiqah ya, thiqah itu juga gelar atau rekomendasi, atau bahasanya apa ya? Rekomendasi lah ya, kalau saya sebutnya dia rekomendasi. Kalau ulama ahli hadis itu ada rekomendasinya. Bagaimana mereka dalam masalah meriwayatkan hadis? Ya, ada thiqah. Thiqah itu sangat terpercaya.
Kemudian di bawahnya thiqah, saduq. Nah, saduq ini biasanya meriwayatkan hadis-hadis yang paling tidak hasan, hadis yang hasan. Nah, kemudian di atasnya thiqah masih ada seperti di double thiqah, thiqah, saduq. Nah, itu gelar-gelar atau rekomendasi dari para ulama. Berarti dia lebih daripada thiqah. Ya kan? Kalau thiqah dia sudah, kalau dia meriwayatkan hadis maka riwayatnya itu adalah hadis yang sahih. Kecuali kalau ada di dalam satu jalan itu ada satu orang yang bermasalah, maka hadisnya menjadi lemah. Tapi kalau misalnya dari bawah sampai ke atas paling tidak ada satu orang yang soduk, maka hadisnya itu riwayatnya itu menjadi hasan. Tapi kalau misalnya dia thiqah semua, minimal thiqah, ada thiqah soduk, maka hadisnya menjadi hadis yang apa? Hadis yang sahih. Nah, demikianlah para ulama di dalam menentukan periwayatan hadis, dan mereka tentunya meneliti satu persatu orang yang meriwayatkan satu hadis tersebut. Nah, Imam Al-Muzani, beliau ini sedikit riwayatnya, dia sedikit meriwayatkan hadis. Akan tetapi walakinnahu kana ra'san fil fikih. Akan tetapi beliau adalah tokoh dalam masalah ilmu fikih. Kalau dalam masalah ilmu fikih luar biasa Imam Al-Muzani. Ya. Tapi sedikit beliau meriwayatkan hadis. Kalau Imam Syafi'i masih ada hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ada. Ya kan? Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya kan? Itu ada. Baik. Kemudian murid-murid beliau ini sangat banyak sekali. Imam Al-Muzani banyak muridnya, di antaranya adalah disebutkan Imamul A'immah, ya, imamnya para imam, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Kenal ya, Ibnu Huzaimah biasa kita kenal. Ibnu Huzaimah ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Dengan siapa Ibnu Huzaimah? Ini tadi, dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Ya, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Wafatkan beliau atau meninggal beliau pada tahun 311 Hijriah. Ya kan? Tahun 11 Hijriah. Kemudian kunyahnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Beliau adalah Imamul A'immah, imamnya para imam. Jadi beliau imam, tapi murid-murid beliau juga menjadi para imam-imam besar. Ya, menjadi para imam besar. Kemudian murid beliau yang lain adalah Abul Hasan Ibnu Jausa Ad-Dimashqi. Ya, Ad-Dimashqi. Abul Hasan ya, Ahmad bin Umair bin Jausa atau Abul Hasan bin Jausa Ad-Dimashqi. Itu adalah murid beliau juga, meninggal pada tahun 320 Hijriah. Banyak murid beliau di sini, satu halaman lebih. Ya, saya nggak akan bacakan banyak, nanti antum cari sendiri ya. Banyak. Kemudian Abul Qasim Utsman bin Bashar, ya, An-Namati. Ini gurunya Ibnu Suraji, meninggal pada tahun 288 Hijriah. Ini juga murid beliau, insyaallah. Baik. Kemudian bagaimana sanjungan para ulama kepada Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Disebutkan sana'ul ulama alaih, sanjungan ulama kepada beliau. Kana rahimahullah faqihan hadhiqan thiqatun fil hadis wa tafaqqaha bihi khuluq, ya, atau khalq. Nah, beliau disebutkan oleh para ulama, beliau rahimahullah adalah faqih dalam hadis atau faqih dalam masalah ilmu agama. Ya, faqih dalam masalah fikih. Beliau juga adalah cerdas. Bahkan di sini disebutkan thiqah. Beliau thiqah. Thiqah di dalam apa? Di dalam periwayatan hadis. Ya, beliau seorang yang thiqah di dalam periwayatan hadis. Baik. Nah, kemudian beliau juga adalah orang yang tafaqquh fid din. Beliau semangat di dalam menuntut ilmu, ya, dan beliau adalah seorang yang faqih, paham tentang agama. Nah, berkata Imam At-Tahawi mengatakan, nah ini Imam At-Tahawi ada buku yang kita kenal dengan Aqidah At-Tahawiyah, ya. Kemudian yang disyarah oleh banyak ulama kita terdahulu, dan sebaiknya kalau ada pelajaran itu antum ikut, kalau ada pelajaran Aqidah At-Tahawiyah. Ini bagus sekali buku ini buku tentang akidah, ya, sama dengan
buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Aqidah Al-Wasithiyah ya, antum belajar. Dan ini buku-buku seperti ini sudah mulai jarang dibahas ya. Dulu-dulu ketika kita pertama kenal dakwah ini banyak dibahas di mana-mana. Semoga Allah mudahkan nanti kita bisa membahasnya juga ya. Jadi Imam At-Tahawi mengatakan la yakumu ahadun bi kitabi al-Muzani. La yakumu ahadun bi kitabi al-Muzani. Ya, faqad sara bikran la yaftaddu. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menulis ya, bisa menulis seperti kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Ini menunjukkan tulisan beliau itu luar biasa. Luar biasa. Ya, beliau memang orang yang suka menulis, dan tulisan-tulisan beliau dalam masalah apa namanya? Masalah fikih itu banyak sekali. Baik. Jadi Imam Al-Muzani ini bahkan disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tulisan Imam Az-Zahabi. Beliau ini adalah penolong Nasiru Madhabi Asy-Syafi'i. Beliau adalah penolong dari madhabnya Imam Syafi'i. Ya, beliau menolong madhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Madhab Imam Syafi'i terkenal karena beliau rahimahullah, Imam Al-Muzani berusaha untuk menyampaikan ilmu yang dia dapatkan dari Imam Syafi'i. Ya, kita nggak berandai-andai seandainya mungkin Imam Al-Muzani nggak sampaikan, ilmu Imam Syafi'i tidak tersebar. Wallahu a'lam. Yang jelas Imam Al-Muzani beliaulah yang menolong menyebarkan apa? Madhab Imam Syafi'i. Makanya saya katakan tadi, heran kita melihat orang-orang yang tidak ada perhatian dengan akidah Imam Syafi'i. Kalau ditanya fikihnya apa? Fikihnya madhabnya apa? Syafi'i. Fikihnya madhabnya Syafi'i. Tapi kalau misalnya dia ditanya, ya, kalau dia ditanya apa lagi namanya? Kalau dia ditanya tentang akidahnya apa? Akidahnya Asy'ariyah. Ini kan aneh. Kenapa bukan akidahnya Syafi'i juga? Nah, kalau mereka bertanya, di mana kita bisa dapatkan akidah Imam Syafi'i? Antum belajar bukunya Imam Al-Muzani, seperti contohnya buku Syarhus Sunnah. Antum belajar buku itu, antum akan dapatkan di situ ada akidah Imam Syafi'i. Karena beliau Imam Al-Muzani sangat dekat dengan akrab dengan Imam Syafi'i. Ya, sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Maka ilmu yang beliau dapatkan salah satunya termasuk dalam masalah akidah adalah dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Dan ini guru pertama beliau, maksudnya guru yang paling menonjol dari guru-guru yang lainnya. Guru-guru yang lain Masya Allah banyak, tapi ini guru yang paling menonjol, yang sangat dekat sekali dengan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ya kan? Dan Imam Al-Muzani seorang Mesir ya, dan kita tahu bahwa Imam Syafi'i madhabnya itu besar di Mesir. Ya, maka wajar ketika orang-orang Mesir itu madhab mereka kebanyakan adalah apa? Syafi'i. Wajar. Orang belajar di Mesir pulang dan bawa madhab Syafi'i itu wajar karena di sana orang-orang itu sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Ya, karena beliau meninggal di mana? Di Mesir juga. Jadi dari Irak kemudian pindah ke Mesir. Nah, di Mesirlah beliau kemudian berdakwah, mengajar, dan salah satu murid beliau di Mesir adalah Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ini salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian seorang ulama Amr bin Uthman Al-Makki, beliau orang Mekah, pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seorang yang rajin sekali ibadah, semangat di dalam ibadahnya, di dalam menuntut ilmu, melebihi Imam Al-Muzani. Ini kata Amr bin Uthman. Saya nggak pernah melihat orang yang lebih semangat ibadahnya, ya lebih rajin ibadahnya melebihi Imam Al-Muzani. Ini menurut yang dilihat oleh Amr bin Uthman. Berarti di masa itu Imam Al-Muzani punya kedudukan. Punya kedudukan beliau. Taib. Ya kan? Dan juga beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seorang yang paling mengagungkan ilmu, ya. Dan beliau adalah ahli ilmu selain Imam Al-Muzani. Dan beliau ini Imam Al-Muzani terkenal sebagai ulama yang zuhud, ya, yang wara', berhati-hati. Beliau zuhud, ya. Dan ini jarang diketahui oleh orang. Ya. Taib. Dan sebagian orang mengatakan bahwasanya Imam Al-Muzani itu
mengambil akhlaknya dari akhlaknya Imam Syafi'i. Inilah guru. Guru itu kayak memfotokopi sesuatu gitu. Makanya memang kita disuruh memilih guru. Karena guru itu ya kayak alat fotokopi untuk murid-muridnya gitu. Ya gimana gurunya gitu muridnya. Seperti kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia kita kenal, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Nah itu. Itu menunjukkan bahwa guru itu punya pengaruh karena guru itu seperti orang tua. Ya, makanya kita mendoakan guru-guru kita karena mereka adalah orang tua kita. Orang tua kita dalam jasmani adalah orang tua kita, ibu dan bapak kita. Tapi guru orang tua kita dari sisi rohani kita. Rohani kita dibesarkan oleh guru-guru kita. Maka wajar ketika seorang guru itu menjadi panutan bagi muridnya. Dan sebagian ulama kita terdahulu, ulama-ulama tabi'in, mereka mengatakan apa? Inna hadzal ilma atau inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Ya, falyanzur ahadukum amman ta'khudhu dinakum. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dari siapa dia mengambil ilmunya. Dari siapa dia mengambil ilmu. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Jadi kita harus tahu guru kita siapa. Ya kan? Tapi jangan asal ngambil. Ada sebagian orang berpendapat bahwa diambil baiknya, ditinggalkan yang buruk. Dari mana kita tahu ini baik dan buruk sedangkan kita masih dalam proses menuntut ilmu, dalam proses belajar. Ya, baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini hal yang kita masih jarang ketahui bahwa ternyata Imam Al-Muzani itu akhlaknya sangat baik sekali, bagus akhlaknya, dan dikatakan oleh sebagian ulama kita bahwa akhlak beliau diambil langsung dari gurunya, mencontoh. Dan ini terjadi juga di halakohnya Imam Ahmad bin Hambal, dan ini terkenal kisahnya bagaimana Imam Ahmad bin Hambal murid-muridnya itu ribuan, ya, ribuan murid-murid beliau. Tapi yang menulis itu cuma sekitar 500 orang. Maksudnya bahwa apa yang diajarkan Imam Ahmad itu sebagian muridnya sudah tahu, maka mereka nggak nulis karena mungkin mereka sudah menulisnya, sudah pernah menulisnya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka datang di majelis Imam Ahmad? Ya kan? Kenapa dia datang di majelis Imam Ahmad? Ternyata kebanyakan dari mereka mau. Nah, kita kadang baru misalnya ada guru nih ngajar dekat rumah kita lagi, ngajar usulul tsalasah, ya, al-usulul tsalasah diajar. Kita bilang, wah saya sudah belajar itu. Akhirnya kita nggak datang. Padahal setiap guru itu memiliki faedah yang berbeda-beda. Alangkah baiknya ketika kita misalnya mempelajari al-usulul tsalasah dari beberapa guru, kita kumpulkan faedah-faedah dari guru-guru itu. Jelas insya Allah ya. Jadi kita kumpulkan faedah dari guru-guru itu. Karena setiap guru memiliki apa? Memiliki karakter yang berbeda, memiliki akhlak-akhlak yang menonjol yang berbeda-beda pula, dan mereka memiliki faedah juga yang berbeda-beda walaupun buku yang diajarkan satu. Ini para ulama kita, ulama-ulama besar, kadang datang cuma mengajar al-usulul tsalasah, mengajar buku-buku kecil. Ya kan? Dan itu banyak di antara para ulama kita. Jadi mungkin mereka tahu. Jadi yang diajar bukan anak-anak kecil, bukan orang-orang yang baru belajar. Kadang yang diajar adalah para mahasiswa. Kadang yang diajar adalah doktor, ya. Sudah doktor dia, belajar kepada ulama besar, ternyata datang ulama besar ini ngajar al-usulul tsalasah. Yang diajar para doktor, yang kita yakin para doktor, apalagi dokter yang misalnya belajar di Madinah, ya, belajar di Mekah, tentunya mereka sudah pernah belajar apa? Kitab al-usulul tsalasah. Jangan meremehkan seperti ini. Ya, yang meremehkan. Nah, inilah kenapa kadang ya selain kita juga murojaah dan menambah ilmu, kita juga mempelajari akhlak dari ulama di mana kita duduk belajar bersimpu di depannya. Maka jangan meremehkan. Sudah saya pernah belajar, akhirnya nggak datang lagi. Ya, datanglah. Kalau misalnya ada waktu dan memang kita butuh dengan itu, datang belajar. Baik. Kemudian lagi memang ulama kita berkaitan dengan Imam Al-Zahabi, Imam Al-Muzani, masya Allah, termasuk ucapan Imam Al-Zahabi, ya, Imam Al-Zahabi memberikan pujian kepada Imam Al-Muzani, kata beliau bahwa pernah sampai berita kepada beliau tentang Imam Al-Muzani ketika menyelesaikan pembahasan satu masalah yang dimasukkan ke dalam kitab mukhtasarnya.
ya. Setelah dia masukkan itu, maka dia pun sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan kehati-hatian para ulama kita. Dan ternyata ini juga dilakukan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Setiap beliau hendak memasukkan hadis ke dalam buku sahihnya, maka beliau sholat, meminta kepada Allah petunjuk, kekuatan hati untuk memasukkan hadis itu di dalam buku sahih Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari tidak semua hadis yang dia hafal dimasukkan ke dalam buku sahih beliau. Tidak semua. Makanya ada buku beliau, buku Imam Bukhari seperti buku apa? Al-Adabul Mufrad, ya. Mungkin kalian belajar juga buku Al-Adabul Mufrad. Sebagian hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu enggak ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Padahal yang ngarang juga Imam Al-Bukhari. Ya kan? Imam Al-Bukhari. Tapi sebagian hadis-hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad tidak ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari itu dimasukkan ke dalam buku sahih. Kenapa? Beliau melakukan itu dengan cara tadi, sholat dulu, kemudian beliau yakin, baru beliau catat. Nah, sama dengan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ketika beliau membahas sebuah pembahasan, jadi pernah kata Imam Al-Zahabi, beliau merampungkan pembahasan, kemudian beliau masukkan ke dalam bukunya yang berjudul Mukhtasar. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat apa? 2 rakaat. Ya, sholat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini banyak sekali, Masya Allah, ya. Banyak sekali, apalagi namanya, pujian para ulama tentang Imam Al-Muzani yang menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para salaf. Sehingga kewajiban kita semua adalah mencontoh para salaf, mencontoh mereka, contoh akhlak mereka. Antum kalau belajar jangan cuma belajar akidah saja. Akidah itu penting dan harus wajib dipelajari. Tapi jangan mencukupkan di situ saja. Antum belajar juga tentang kisah-kisah para ulama. Dan itu penting. Banyak sekali di antara kita tidak membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Sehingga dia tidak bisa tersibugh atau terwarnai dengan salaf yang sebenarnya. Salaf yang sebenarnya bukan sekedar mereka pandai dalam masalah akidah, bukan. Mereka juga pandai dalam masalah fikih dan mereka juga bagus dalam masalah adab. Nah, kurangnya adab sebagian kita yang belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ternyata kurang adabnya, salah satu sebabnya adalah kurang membaca sirah, sejarah, histori dari para ulama kita terdahulu. Makanya penting antum sisakan sedikit uang, datang ke toko buku, kalau belum bisa bahasa Arab, beli, cari yang terjemahan buku-buku tentang kisah-kisah para ulama. Setelah itu antum baca. Setelah antum baca selesai, antum akan lihat hasilnya akan beda. Antum akan melihat seakan-akan antum hidup di tengah-tengah mereka para salaf. Seakan-akan antum melihat mereka melakukan ini dan itu. Kenapa? Indahnya akhlak mereka. Dan Nabi SAW tidak dikenal dengan kerasnya beliau, tapi beliau dikenal dengan akhlaknya. Kisah orang Badui yang kencing di masjid, itu menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad yang luar biasa sekali. Ada orang Badui kencing di masjid, sahabat sudah berdiri mau menghardik mereka, atau menghardik orang Badui tadi. Kemudian Nabi mengatakan, da'uhu wala tazramu, biarkan aja, jangan kamu halangi dia, jangan kamu hardik dia. Coba, padahal orang kencing di masjid, gimana kita nggak marah? Ya, masjid ini tempat untuk ibadah, tempat untuk sholat, zikir. Tiba-tiba ada orang datang kencing. Sebagai seorang muslim pantas marah. Tapi Masya Allah Nabi lembut sekali orangnya. Nabi melihat ini orang belum paham. Jadi kadang kalau orang belum paham kita nggak marah. Jadi gini ya, kita bukan pelin-pelan ya. Ada orang yang kita tegas, ada orang yang kita biasa-biasa. Nah, kau ini standar ganda. Di sini biasa-biasa, di sini tegas. Ya. Kalau itu enggak kokoh manhajmu, enggak tegar di atas sunnah gitu ya. Kadang ada orang seperti itu, enggak paham dia bahwa menghadapi orang itu beda-beda. Haditsun nas bima yafhamun. Ajaklah manusia bicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, kita lihat Nabi kadang tegas, Nabi juga kebanyakan lembut terutama kepada orang-orang yang baru, termasuk kepada siapa tadi?
orang Badui yang kencing di masjid. Setelah itu Nabi minta segayung air, lalu beliau siram bekas air kencing tadi. Setelah itu Nabi beri nasihat bahwa masjid itu untuk zikir, untuk sholat, untuk baca Quran, bukan untuk dikotori. Akhirnya orang Badui ini sadar bahwa dia salah, ya, dan dia mendoakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma hamni wa Muhammadan. Ya Allah, sayangi aku dan sayangi Muhammad. Wala tarham ghaira minna, dan jangan sayangi selain daripada kami berdua. Ini menunjukkan apa? Dakwahnya Nabi masuk dengan kelembutannya tadi. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa akhlak para ulama kita, ya, akhlak para ulama kita itulah yang menyebabkan dakwah ini tersebar luas. Dan itulah hikmah. Ya, itulah hikmah. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita bahwa kana al-Imam Al-Muzani rahimahullah zahidan. Adalah Imam Al-Muzani seorang yang zuhud, aliman, seorang alim, munadhiran, orang yang pandai berdiskusi. Kalau kita berdebat, bisa mematahkan lawan-lawannya dengan kaidah-kaidah, dengan dalil-dalil. Maka di sini juga kita penting belajar yang seperti itu. Apalagi di masa seperti ini, terlalu banyak syubhat. Ya, melewati media-media sosial, lewat internet, lewat YouTube, ya, lewat Instagram, lewat Facebook dan lain sebagainya. Orang semua berdakwah. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang mengajak kepada kebatilan semua berdakwah. Dan syubhat banyak sekali, Masya Allah. Dan banyak orang-orang yang tadinya istiqomah akhirnya goyang karena syubhat. Oleh karena itu di masa sekarang ini berlaku kita untuk tidak duduk-duduk dan dekat dengan syubhat. Innal quluba dhaifun wasyubahu qattafun, kata para ulama. Sesungguhnya hati itu lemah dan syubhat itu selalu menyambar-nyambar, mencabik-cabik. Ya kan? Syubhat itu selalu menyambar. Jadi ada orang yang tadinya kokoh di atas sunnah tiba-tiba berubah dia. Kenapa? Karena syubhat. Kenapa? Syubhat. Yang tadinya bagus akidahnya jadi rusak. Karena apa? Karena syubhat. Karena syubhat. Oleh karena itu, maka kita berhati-hati. Nah, salah satu juga yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mematahkan dalil-dalil, di mana orang kadang menggunakan dalil untuk mendukung kesesatannya. Maka bagaimana kita mematahkan dalil-dalil mereka? Ya, kalau lebih cocok mungkin dikatakan dalih, ya. Nah, gitu. Taib. Oleh karena itu Imam Al-Muzani ini orang yang pandai bermunadharah, pandai untuk berdebat atau berdiskusi. Ya, berdiskusi. Nah, kemudian beliau adalah orang yang sangat mendalam ilmunya. Mendalam tentang apa? Ghawwasun 'alal ma'ani ad-daqiqah. Beliau ini mendalam tentang makna-makna yang dalam sekali, ad-daqiqah, makna-makna yang sangat sulit sekali. Ya, sulit sekali. Dan beliau seorang ulama sebagaimana kita sebutkan tadi, wa huwa Imam Syafi'iyyin. Beliau seorang imam bermadhab Syafi'i. Semoga teman-teman yang benar-benar mengaku sebagai ahlu sunnah, ya, itu mau juga belajar akidah dari Imam Al-Muzani. Jangan cuma belajar akidah dari Asy'ariyah. Belajar akidah dari Imam Syafi'i, belajar akidah dari Imam Al-Muzani. Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari itu jauh sekali di bawahnya Imam Syafi'i, jauh. Carilah yang dekat dengan Imam Syafi'i. Kalau benar-benar ya ingin mengikuti madhab Syafi'i, ikuti akidahnya. Jangan cuma fikihnya saja, akidahnya diikuti. Wa kana imaman fil madhab asy-Syafi'i, dan beliau seorang imam di madhab Syafi'i. Imam Al-Muzani seorang imam di madhab Syafi'i. Tentunya beliau lebih tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i. Nah, nanti dilihat di sini insyaallah, dan kita sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan siapa? Imam Al-Muzani. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Imam Al-Muzani, yang pada hari ini banyak ditolak oleh banyak orang yang mengaku Syafi'i. Seperti anggaplah di awal-awal pembahasan buku ini Imam Al-Muzani menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Diingkari oleh orang-orang yang mengaku Syafi'i. Allah enggak di atas, Allah itu di mana-mana. Padahal Imam Al-Muzani mengatakan Allah ada awal-awal bahasan kita nanti insyaallah. Ya kan? Ini salah satu contoh bahwa orang yang mengaku Syafi'i belum tentu dia benar-benar mengikuti Imam Syafi'i.
Walaupun sebenarnya yang harus kita pahami bersama bahwa madhab itu ada bukan untuk kita taklid kepada madhab, tapi madhab itu ada untuk membantu kita dekat dengan sunnah. Membantu kita dekat dengan apa? Dengan sunnah. Barakallahu fikum. Jadi Imam Al-Muzani rahimahullah seorang imam Syafi'i, ya, seorang imam Syafi'i. Taib. Dan wa kana imaman fil madhab Asy-Syafi'i, dan beliau seorang imam dalam madhab Syafi'i. Wa kana a'lamun nasi wa a'rafuhum bi turuq Syafi'i, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui, dan paling mengenal metode Imam Syafi'i. Orang yang paling tahu dan mengenal metode Imam Syafi'i. Nah, ada pelajaran di sini teman-teman sekalian. Kita belajar kepada banyak guru. Setiap guru punya metode dan strategi. Kadang kita memilih guru yang sesuai dengan apa yang kita suka. Meninggalkan guru ini karena saya nggak suka metodenya. Meninggalkan guru ini karena saya tidak suka dengan metodenya. Saya berguru dengan ini karena saya suka dengan metodenya. Akhirnya kita tidak melihat mana guru yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Cuma sekedar dilihat dari retorikanya, dilihat dari cara penyampaiannya saja. Dan itu keliru. Harusnya seorang mengambil ilmu dari guru-guru yang dia lihat guru itu berkualitas. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Dia harus memahami metode guru. Kan ada guru kadang kita pusing, ini guru menjelaskan tapi saya pusing. Disinilah tugas seorang murid belajar, mempelajari ini metode guru apa, larinya kemana, pembicaranya gimana. Dia harus paham. Ini guru gimana caranya menjelaskan supaya kita bisa enjoy mengikuti thoriqah atau metode guru itu menjelaskan. Jangan dipaksa guru menjelaskan dengan model kita, karena guru itu punya metode yang berbeda-beda di dalam mengajar. Nah, sekarang tugas kita sebagai murid, dengan misalnya ada 5 guru, 4 guru, 6 guru, setiap guru itu punya metode yang berbeda dan kita harus memahami bagaimana metode mereka masing-masing. Sehingga setiap kita mengikuti pelajaran di setiap guru itu, kita mengikutinya dengan metode guru itu. Sehingga kita enjoy. Tidak melawan arus. Kita santai dalam belajar. Tidak melawan apa? Melawan arus. Jelas ya insyaAllah. Jadi tidak ada penghalang, oh ini gurunya kok susah dipahami. Antum berusaha bagaimana kali antum bisa paham. Kalau antum paham dengan metode masing-masing guru, insya Allah antum akan paham apa yang diinginkan oleh seorang guru ketika dia menyampaikan pelajaran. Nah, Imam Al-Muzani a'lamun nasi bi turuq Syafi'i. Beliau adalah manusia yang paling tahu dan paling paham dengan. Jadi murid itu berusahalah. Jangan cengeng gitu. Jangan lebay ya. Murid itu berusaha, kalau ada misalnya guru yang dia nggak paham, dia berusaha membaca, mempelajari ini thoriqah guru saya gimana sih gitu. Pelajari supaya kita bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru. Gitu. Itu tadi saya bilang namanya pembahasan masing-masing guru itu beda-beda. Nah, inilah Imam Al-Muzani ya, Masya Allah. Kemudian wa fatawihi, dan juga paling memahami thariqah Imam Syafi'i dalam fatwa-fatwanya. Wa ma yanquluhu anhu, dan apa yang dia nukil dari Imam Syafi'i. Beliau paling paham. Wa qad imtala'at al-bilad bi mukhtasarihi fil fiqhi. Ya, dan waktu itu negeri Mesir itu ya, penuh dengan ringkasan fikih beliau. Jadi fikih, mukhtasar fikih yang ditulis oleh Imam Al-Muzani tersebar di banyak negeri. Ya, ini salah satu buku dalam fikih Syafi'i. Dan beliau mensyarah banyak banyak buku-buku. Ya, banyak buku dia syaratnya dia jelaskan. Nah, ulama-ulama dulu biasanya kalau mereka menulis itu mereka menggunakan bahasa yang paling ringkas. Makanya ada disebut dengan matan. Ya, matan itu buku-buku ringkas. Nanti setelah itu disyarah. Ya, nanti setelah itu disyarah. Cuma bagusnya memang sebelum kita syarah kita baca dulu matannya. Kita pahami dulu matannya, setelah itu kita masuk ke syarah. Ya. Kita seperti 2 kali kerja. Kita nggak langsung masuk ke syarah, tapi ke mana dulu? Matannya dulu. Matan itu artinya buku-buku aslinya, buku tipisnya.
ya, yang biasanya ditulis secara ringkas. Itu mencakup banyak hal, tapi nggak dijelaskan secara detail. Nanti kita masuk ke syarahnya, penjelasannya, baru kita lihat buku itu dijelaskan secara apa? Secara detail. Yang bagus itu kita belajar dulu matanya. Yang penting kita paham dulu apa maunya penulis dengan kalimat-kalimat itu, dan belum atau tidak dijelaskan secara panjang lebar. Jelas ya? Setelah itu baru kita masuk ke dalam syarahnya. Cuma itu saya katakan tadi, ini 2 kali kerja. Nah, namun kalau misalnya kita dalam keadaan seperti sekarang ini, kita belajarnya sepekan sekali atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali, maka tentunya kita langsung masuk ke mana? Ke syarahnya, ke penjelasannya langsung. Ya, insyaallah. Karena waktu kita yang tidak pas. Tapi kalau misalnya kita di pondok, nah itu bagusnya matanya dulu baru syarahnya. Nah, ini salah satu metode ya yang bisa diikuti juga, ya. Bisa juga tidak, ada masalah, tapi kalau diikuti insyaallah akan memudahkan kita memahami buku-buku dari bukunya para ulama kita, buku para ulama kita. Baik, bahkan Imam Syafi'i sendiri berkaitan dengan masalah Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani itu adalah orang yang telah menolong madhab saya gitu. Jadi karena Imam Al-Muzani memang yang beliau sampaikan itu adalah madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka madhab itu nggak ada yang menyampaikan. Artinya madhab itu berhenti. Nah, siapa yang menyampaikan, siapa yang menyebarkan madhab itu? Ya murid-muridnya. Di antaranya adalah siapa? Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail. Ya, rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Baik. Ini mesti banyak ya beberapa kedudukan beliau dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih. Baik. Nah, kemudian qala Abu Ishaq As-Sayrazi, berkata Abu Ishaq As-Sayrazi, ya, al-faqih, yang beliau seorang ahli fikih. Fa amma Syafi'i rahimahullah, adapun Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, faqad intaqala fikhuhu ila ashabihi. Adapun Imam Syafi'i, fikihnya beliau telah berpindah kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya kepada murid-muridnya. Jadi fikihnya Imam Syafi'i berpindah kepada muridnya. Faminhum Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Ishaq Al-Muzani. Di antara murid yang dipindahi, kalau bahasa kita ditulari. Nah, gitu ya. Kalau ditulari kayaknya agak ekstrim ya. Ya. Jadi di antara para ulama kita yang dipindahi ilmunya Imam Syafi'i, ilmu fikihnya Imam Syafi'i adalah siapa? Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Itu salah satunya. Bukan sekadar salah satunya, beliau ini termasuk yang paling memahami thariqah, ya, metode Imam Syafi'i di dalam menjelaskan fikih, Taib. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan lain di mana disebutkan kan al-Imam Al-Muzani rahimahullah qawiyul hujjah fil munadharah. Adalah Imam Al-Muzani, beliau adalah orang yang kuat hujjahnya di dalam berdebat. Ini beda dengan perdebatan filsafat ya. Perdebatan filsafat nggak pakai dalil, pakai akal. Kalau beliau nih pakai dalil, makanya disebut hujjah. Kalau nggak pakai dalil bukan hujjah. Hujjah itu yang pakai dalil, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dan beliau Imam Al-Muzani terkenal dengan itu. Dan sama dengan gurunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan meja ini emas, kita akan percaya bahwa meja ini emas. Kita tahu meja ini dari kayu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i bicara meja ini emas, kita akan percaya. Yang menunjukkan bagaimana kuatnya dalil hujjahnya Imam Syafi'i. Dan ternyata menurun ke muridnya. Menurun ke murid beliau Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ya, baik. Nah, jadi Imam Al-Muzani seperti itu. Hatta qala fi Syafi'i, sampai Imam Syafi'i berkata tentang muridnya ini Imam Al-Muzani, murid sekaligus sahabat beliau ya. Nah, kadang murid itu jadi sahabat bagi gurunya. Yang gak ada masalah murid sama gurunya biasa gitu. Enggak terkesan ada jaim ya. Apa jaim? Jaga image ya.
Nggak harus seperti itu. Guru sama murid ya, sama-sama juga nggak ada masalah. Ya, janganlah guru, saya guru kamu sama saya harus sopan ya. Jalan kamu harus mundur misalnya. Nggak harus begitu. Maksudnya nggak usah seperti itu. Kita dengan guru biasa. Guru itu berwibawa karena memang dari ilmunya dia wibawa gitu. Makanya salah kalau wibawa itu dibikin-bikin. Nggak usah bikin-bikin wibawa. Nanti kan muncul sendiri dengan ilmu yang kita pelajari, dengan pemahaman benar yang benar dari salafus soleh. Insya Allah wibawa itu akan muncul sendiri. Nggak usah jaim, jaga image, kemudian kita sok jaga wibawa gitu kan. Ya, kita sama murid juga biasa nggak ada masalah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya itu sangat dekat sekali dengan Imam Al-Muzani. Sampai disebutkan bahwa dia sahabatnya. Sahabat berarti dekat sekali. Ya bukan sekedar murid tapi sahabat. Yang kadang juga bertanya kepada Imam Al-Muzani. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah hadis, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, dari orang-orang negeri Basra atau yang kamu tahu sampaikan kepada saya. Guru mau menerima saran masukan dari muridnya kebenaran dia tolak. Nah, imam yang lain seperti Imam Malik rahimahullah. Pernah suatu hari Imam Malik menyampaikan sebuah hadis berkaitan dengan masalah menyela-nyela ini apalagi namanya? Sela-sela jari itu dengan hingsir, dengan jari, ya kan? Dalam hadis ya. Sampaikan hadis ini lemah. Setelah itu, ketika murid-murid yang lain pula, seorang murid mendekati beliau menyampaikan, ya, wahai Imam Malik, ya, ini hadis diriwayatkan oleh ini. Kemudian Imam Malik, oh, kalau gitu hadisnya sahih dong, gitu. Akhirnya besoknya Imam Malik sampaikan dari pendapat sebelumnya. Hadisnya, walaupun sebagian ulama tetap mengatakan hadisnya apa? Hadisnya lemah. Ya, ada yang jelas bukan itu yang kita lihat masalah lemah kuatnya itu hadis, yang kita lihat bagaimana para ulama menerima masukan dari murid. Makanya murid-murid juga kalau ada masukan-masukan kasih tahu ustadznya, kasih tahu gurunya. Gak usah diam, gak usah malu-malu, gak usah takut. Malu ada tempatnya. Tapi ketika gurunya misalnya salah, gurunya keliru, kemudian muridnya diam, ini bukan murid yang bijaksana. Bukan murid yang baik kepada gurunya. Murid yang baik adalah bagaimana dia menyampaikan kepada gurunya. Cuma sebaiknya jangan disampaikan di depan umum, ya. Sampaikan secara sendiri-sendiri. Sampaikan secara empat mata, bicara cerita. Ustadz, tadi Ustadz begini kayaknya salah, yang benar ini. Udah. Nanti kalau guru yang baik dia akan senang. Dia akan mengatakan ahlan wa sahlan bin nasihat. Selamat datang wahai nasihat. Itulah guru yang baik. Semoga Allah memberikan kepada kita guru-guru yang mau menerima menerima kebenaran dari murid-muridnya, ya, tanpa melihat ini murid saya nggak pantas dia memberi saya nasihat. Ini guru yang guru yang sombong, ya, guru yang angkuh. Dan seorang guru tidak boleh punya sifat seperti itu, karena guru membawa ilmu. Al ilmu harbun lil muta'ali kasaydi harbun limakanil ali. Demikian disebutkan dalam syair, ya, bahwa ilmu itu lawan dari orang yang sombong. Ilmu lawan dari orang yang sombong, gitu. Kenapa? Diibaratkan seperti air adalah lawan dari tempat yang tinggi. Air itu selalu cari tempat ke bawah. Semakin dia punya ilmu, semakin dia turun ke bawah. Maksudnya apa? Bukan kedudukannya turun, tapi sifatnya dia tunduk. Kalau bahasa kita di bahasa Indonesia, semakin berisi semakin menunduk. Itu ilmu padi namanya. Semakin berisi semakin menunduk. Orang yang semakin punya ilmu, dia akan semakin merendah, santai, nggak sok-sokan, ya, sama lah orang baru 3 hari 4 hari belajar bela diri, semua orang mau dilawan, anjing lewat aja mau dijurus, ya. Ini orang baru belajar bela diri. Tapi kalau orang sudah lama bela diri, sabuknya pun sudah sabuk hitam, sudah pendekar dia, nah dia biasa, dia nggak tonjolkan diri dengan keahliannya bela diri. Sama dengan orang yang baru belajar ilmu agama, ya wajar lah. Orang baru belajar ilmu agama sombongnya luar biasa. Kalau di Facebook, masya Allah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia, ya kan? Luar biasa sombongnya, semua mau dilawan. Biar ahli ilmu juga mau dilawan, kan? Siapa kamu gitu ya? Tapi itulah orang baru belajar. Tapi semakin dia belajar, maka dia berilmu akan semakin dia tidak sombong. Nah, salah satu bentuk kesombongan yang dijelaskan Nabi apa?
batrul haq wa ghamtun nas. Itu kibar, sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka seorang guru jangan meremehkan murid-muridnya. Kalau ada murid yang menyampaikan nasihat, maka terimalah. Ya, semoga kalian menjadi murid-murid juga ngerti posisinya, ya, ngerti kondisinya. Jadi ketika ada guru yang berbuat keliru, maka segera kalian untuk meluruskannya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimah sekalian, barakallah. Yang tiga ya. Baik. Kemudian Imam Al-Muzani, insyaallah ya, disebutkan tadi. Oh iya, belum selesai nih kelewatannya. Imam Syafi'i mengatakan tentang Imam Al-Muzani, kata beliau, "Lau nadhara syaitan ya la ghalabahu." Seandainya dia membantah syaitan, maka syaitan itu pasti akan kalah. Kata Imam Syafi'i, menggambarkan bagaimana muridnya yang satu ini. Nah, ini guru ya, guru membanggakan muridnya, boleh-boleh aja silakan. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya dia membantah syaitan, berdebat dengan syaitan, syaitan pasti akan kalah. Syaitan aja kalah. Ini gambarnya bagaimana hebatnya Imam Al-Muzani di dalam apa? Di dalam berdebat. Ya, di dalam menyampaikan hujjah. Saya kok agak enggak enak kalau bilang berdebat ya. Padahal sebenarnya ya berdebat ya, debat yang diperbolehkan. Di dalam berhujjah, di dalam menyampaikan hujjah. Ini Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ya. Baik. Lima ma'hu minal hujjati waddukai atau wadzakai wal fatanati. Karena muridku yang satu ini, Imam Al-Muzani, bersama dia hujjah, jadi punya hujjah. Jadi kekuatan debat itu pada dalil. Nah sekarang orang kekuatannya pada ngotot-ngototan, siapa paling besar urat lehernya, ngotot gitu, dia menang. Siapa yang paling keras suaranya, dia menang. Itu kan kalau kita debat, itu namanya debat kusir. Sama-sama tidak punya hujjah. Akhirnya nggak ada solusi. Ya, ujung-ujungnya berkelahi. Nah, yang jadi masalah ketika dia membicarakan sesuatu yang belum ada. Nah, ini masalah ini. Sesuatu yang belum ada. Masalah kebunnya belum ada gitu ya. Satu, ini kebun saya, kalau nanti kambing masuk sini awas ya gitu. Ditanya mana kebunnya? Belum ada. Nah, ini luar biasa orang seperti ini, ya. Jadi barakallahu fikum, kekuatan debat itu ada kekuatan dalil. Makanya kita kan ulama ini kuat pendapat ini tidak dilihat apanya? Dilihat apanya? Dalilnya dilihat. Itu yang dilihat. Ini pendapatnya kuat karena begini. Ini pendapatnya lemah karena dalilnya begini. Biasa hidup ilmiah seperti itu. Tidak taklid kepada madhab tertentu, imam tertentu, ustadz tertentu. Tapi lihatlah dalilnya. Sesuatu kita lihat. Kalau ada ahlu sunnah, taklid kepada ustaz. Jangan taklid. Kita dididik sejak awal untuk apa? Untuk mengikuti dalil. Sejak awal kita kenal dakwah, dididik kita untuk kenal dalil, mengenal dalil. Sehingga gurunya menyampaikan sesuatu, ada dalilnya diikuti. Kalau nggak ada, dia nggak ikut. Murid sama guru beda pendapat, nggak ada masalah. Ya, jangan taklid. Nah, salah satu contoh. Misalnya ada sebuah perkara dilakukan oleh orang lain, dia bilang, oh dia salah. Karena dia enggak. Gurunya melakukan, wah ini benar. Dan banyak seperti itu. Nanti benar tidaknya ketika gurunya melakukan benar, berarti salah. Begitu. Gimana cara yang baik dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Guru kita semua lihat dalilnya. Kita lihat mana dalilnya kuat. Nah, kalau misalnya yang guru kita, maka orang itu karena aku ayyut tabak, lebih berhak ahlu sunnah. Nggak ada masalah enak-enakan, nggak enak sama Pak Ustadz, masa ada pendapat. Salah seperti itu. Ikuti yang benar, dimanapun kebenaran ikuti yang benar. Jelas ya? Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa Imam Al-Muzani kenapa dia kuat, mampu untuk berdebat? Salah satu kekuatannya ada pada apa tadi? Hujjah, dalilnya.
Ada pada hujahnya. Yang kedua pada zakanya, pada kecerdasannya. Maka penuntut memang harus cerdas. Kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan yang sifatnya memang kecerdasan yang ada seorang memang sejak lahir cerdas, ya kan? Sejak lahir memang dia sudah cerdas. Nangis beda mungkin ya dia. Nangisnya ya, intinya ada orang yang memang sudah Allah fitrahkan sejak dia sudah apa? Cerdas. Memang orangnya cerdas, gampang. Dia kalau sama orang tuanya, kadang orang tuanya bingung menjawab pertanyaan, sudah cerdas. Yang biasa-biasa saja, tapi dia mengolah kecerdasannya dan itu bisa. Yang mudah-mudahan kita yang kedua lah, jangan sama sekali nggak ada yang artinya kecerdasan itu bisa diolah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah banyak belajar agama. Banyak belajar agama akan menjadikan kita cerdas. Karena agama menyuruh kita untuk apa? Berpikir. Jadi kita diasah pikiran kita sehingga menjadi tajam. Ya kan? Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Afala tafakkarun, ya, dan lain sebagainya. Tidakkah kalian berpikir gitu. Ini menunjukkan bahwa agama kita menganjurkan kita untuk mengolah akal kita. Kalau misalnya kita memang ya pas-pasan, IQ-nya juga pas-pasan lah, ya, di bawah standar misalnya, insya Allah itu bisa ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan lagi. Dan banyak orang-orang yang mungkin kita berteman dengan dia sejak SD, SMP, SMA, orangnya biasa-biasa saja. Ketika besar kuliah, apalagi kuliah di Madinah, pulang menjadi ustaz, bahkan jadi dokter. Ini dulu orang biasa-biasa saja. Itulah. Sekarang tidak ada orang pintar dan orang bodoh. Yang ada adalah orang rajin dan malas. Paham ya? Orang rajin dan malas. Orang yang cerdas tapi malas akan jadi bodoh dia. Orang yang tidak pintar tapi dia rajin maka jadi pintar. Maka bersemangatlah. Ya, bersemangatlah untuk belajar dan terus melatih. Nah, Imam Al-Muzani memang beliau dasarnya memang sudah pintar. Memang sudah pintar. Disitulah beliau Masya Allah. Sehingga memang ilmu ini butuh kecerdasan. Ilmu butuh apa? Butuh kecerdasan. Ya, Masya Allah, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala seorang ulama yang Masya Allah, ya, luar biasa sekali. Baik. Nah, kemudian karena waktunya sudah mau habis ya, kita tuntaskan saja. Imam Al-Muzani meninggal pada tahun 264 Hijriah. Lahirnya tahun berapa tadi? 175 Hijriah. Meninggal tahun 264 Hijriah. Berarti berapa tahun? 264 dikurang 175. Ayo para pedagang berapa? Berapa? Hah? 264 dikurang 175. Iya. 89? Enggak salah. Kayaknya enggak sampai. Kayaknya terbalik. 264 dikurang 175. Berapa? 89. Sepakat semua? 89? 89? Taib ya. Setelah umurnya. Ya, 164 dikurang 264 dikurang 175, 89. Taib. Itulah Imam Al-Muzani, ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kepada kita semua untuk bisa mencontoh beliau, ya kan? Seorang yang wara', punya ilmu tapi apa namanya? Wara' gitu, merendah. Makanya jangan sombong. Kita misalnya gini. Misalnya kita teman-teman lagi diskusi nih, ya, diskusi. Kemudian ada yang tanya, ada teman kita bisa jawab, dan jawabannya kita lihat, oh benar jawabannya, maka nggak usah kita ikut codok gitu, nggak usah, kita diam aja. Itu salah satu latihan bagaimana kita bisa warok gitu, atau bisa menjadi orang yang tidak menonjolkan diri, ya kan? Nggak harus orang tahu bahwa kita tahu gitu. Oh saya juga tahu gitu. Dia sebenarnya nggak bilang begitu, cuma apa yang dia lakukan seakan-akan dia ingin mengatakan saya juga tahu. Padahal jawaban temannya ini sudah sama dengan jawaban dia gitu. Nggak perlu dia menjawab. Teman saya sudah jawab, sudah selesai. Ya, semoga itulah ilmu membuat kita semakin bisa untuk tidak menonjolkan diri, membanggakan diri. Ya,
Kecuali kalau nggak ada orang lain atau jawabannya salah, baru kita luruskan. Kalau jawabannya sudah benar sama dengan dia, udah nggak usah kita masuk ke situ. Dan insya Allah lebih aman bagi hati kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, insya Allah naktafi, kita cukupkan, dan semoga pekan depan kita sudah bisa masuk kepada buku ini. Ya, insya Allah kita masuk ke dalam buku ini. Tapi kita akan melewati banyak atau sanad yang panjang. Ya, kita akan melewati sanad yang panjang nanti insya Allah kita baca, dan juga sebab kenapa buku ini ditulis. Kenapa buku Syarhus Sunnah ini ditulis. Sebenarnya bukunya sendiri tipis, makanya nanti kita coba ya. Semoga kita bisa bahasnya secara ringkas saja, kita nggak panjang lebar, agar supaya bukunya cepat selesai, kita bisa pindah kepada buku yang lainnya lagi. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan. Baik, boleh bertanya maksudnya? Bismillah, yang mana harus dipilih seorang akhwat jika diperhadapkan dua pilihan untuk menjadikan imam, antara memilih antara awam yang belum mengetahui atau belajar mengenal agama, atau laki-laki yang telah belajar agama tetapi beda manhaj dan guru dan apa ini beda.
ini juga harus orang kita kasih masuk akan dengarkan kita. Tapi dia sudah ada manhajnya dan manhaj yang keliru, wah habis kita. Karena akan diarahkan kepada manhaj yang keliru. Karena tadi saya katakan, sebagian ulama kita mengatakan menyambar. Syubhat itu selalu menyambar. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan dimudahkan mendapatkan jodoh seorang laki-laki sebagaimana yang Anda idamkan, ya, seorang laki-laki yang paham agama. Makanya ikhwan-ikhwan yang belum menikah, ya paham agama lah. Belajar agama rajin-rajin sebagai bekal nanti ketika kalian sudah menikah insyaallah. Ternyata banyak akhwat-akhwat para wanita yang ingin mencari laki-laki seperti kalian. Ya, cuma belum ketemu aja ya. Insyaallah. Barakallahu. Anwar, apa? Ayo. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Ya silakan, izinkan. Ingin bertanya perkara solat. Kan di dalam perkara solat kita harus mengikuti imam. Dan dalam tasyahud akhir kan ada setelah tahiyat ada doa yang dianjurkan Nabi. Dan ketika imam sudah salam, apakah kita bisa melanjutkan doa tersebut? Jazakallah. Iya. Jadi seorang ingin berdoa karena ada sunnah Nabi, doa fi duburis shalah, ya, di akhir salat. Dubur itu artinya masih ada hubungannya dengan salat. Seperti kita manusia punya dubur, itu masih nyambung dengan badannya. Bukan selesai salat baru berdoa, tapi fi duburis shalah, masih dalam kondisi salat dia berdoa di akhir salat. Itu ada sunnah. Ya. Nah, sekarang ketika imamnya sudah salam, apakah masih bisa kita berdoa? Masih bisa. Nah, imamnya sudah assalamualaikum, kita masih bisa. Cuma ya dikhawatirkan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Oleh karena itu ya, kalaupun mau terlambat jangan terlalu lama. Misalnya setengah jam berikutnya baru kita salam. Oh, itu baca apa itu gitu. Jadi fitnah. Jadi itu yang kita jaga. Ya, kita jaga. Barakallahu fikum. Kecuali kalau kita sholat sendiri, maka silakan berdoa lama-lama. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka itu yang dijaga. Ya, dari sisi hukumnya sah-sah saja dia dia membaca doa setelah imam salam, dia masih ada baca doa, nggak ada masalah insyaallah. Cuma itu tadi dia harus kebersamaan. Karena sholat berjamaah melatih kita untuk menahan nafsu kita, menahan emosi keinginan kita dalam rangka untuk sebuah kebersamaan. Ya, dalam rangka untuk sebuah kebersamaan. Jadi kalau makanya Nabi sebutkan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir maka kalian takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku kalian ruku. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud kalian juga sujud. Nah, gitu. Paham sudah? Nah, jadi menunjukkan antara kita dengan imam gerakannya enggak terlalu lama. Nah, cuma di akhir ketika imam sudah salam, maka tidak ada lagi gerakan, maka boleh kita melebihi itu. Cuma tetap dijaga supaya jaraknya tidak terlalu jauh disebabkan bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi. Ayo, Habib, silakan. Baik. Sudah ya, kita tutup aja. Insyaallah barakallahu fikum, dan teman-teman mudah-mudahan bisa datang dan usahakan ada bukunya. Usahakan ada bukunya. Di ya. Buku ini aja matanya. Enggak usah syarahnya, matanya. Saya teman-teman sekalian itu punya bukunya yang berbahasa Arab. Yang mudah-mudahan nanti dari Madrasah Sunnah bisa bagi-bagi lah. Cari bukunya yang matanya, kemudian matanya itu dibagi-bagi di ikhwan yang berbahasa Arab, yang tulisannya besar sehingga bisa dihafal dan diberi arti. Wah, walaupun kita belum tahu bahasa Arab enggak masalah. Saya dulu ketika belum tahu bahasa Arab gitu yang saya lakukan. Pokoknya sok pede aja, orang pegang kitab, kita pegang. Orang kasih arti gitu. Maka buku itu masih ada saya simpan, ada buku-buku yang kita waktu di pondok juga. Itu buku terjemahan.
Jadi terjemahannya lebih banyak daripada tulisan Arabnya. Jadi orang harokat gitu, karena kita belum bisa membaca. Dan alhamdulillah guru kita dulu ketika ngajari ke kita, kita dipaksa ayo baca, langsung kita ditunjuk. Padahal belum bisa baca. Akhirnya malamnya persiapan, kasih harokat. Jadi seakan-akan kita bisa baca, padahal kita harokat gitu. Gak ada masalah, itu memberikan kita semangat. Nah setelah itu kalian barengi dengan belajar bahasa Arab, ya. Nah, mudah-mudahan Madrasah Sunnah juga bisa buka ya bahasa Arab untuk teman-teman. Jadi selain ada bahasa Arab, ya nanti insya Allah Pak Habib ya buka ya. Ya gimana Habib ya, siap Allah ya. Baik. Yang ya memang Habib. Ala selesai pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagus yang fotokopian bukunya bisa didaftar saja. Setelah itu nanti kita usahakan insyaallah ya. Akhwat juga seperti itu. Nanti